Menarik banget tadi yang pas pengetahuan kuantitatif. Jujur aku nggak expect Kak Rohmat maksudnya bisa secepat itu ya ngerjainnya. Oke, karena ini aku udah siap juga bareng Master Teacher aku, tapi sebelum itu seperti biasa aku mau kasih tahu dulu nih profil Master Teacher kita yang bakal ngejelasin 2 subtest terakhir nih, bahas soal-soal sulit. Ini dia profilnya Kak Rohmat. Nah, Kak Rohmat itu adalah Lead Master Teacher Assessment Matematika di Ruang Guru dan dia merupakan lulusan terbaik dari Departemen Matematika di Universitas Indonesia tahun 2017-2018. Nah, dia juga nih merupakan tim penyusun dan pembuat soal tryout UTBK SNBT di Ruang Guru. Jadi sama nih ya sama Kak Catur dan Kak Novia. Teman-teman bisa sampaikan keluh kesah dan omel-omelnya ke Kak Rohmat. Kenapa soalnya sulit sekali ya. Nanti dijelaskan pasti ada alasannya kenapa soalnya seperti itu. Dan saat ini Kak Rohmat juga ngajar matematika di SMP SMA. Ngajar Olimpiade Matematika buat SMP SMA, dan yang paling gokil adalah persiapan TPA di Pasca Sarjana. Jadi Kak Rohmat ini ngajarin maba S2 guys, yang which is lebih tua dari aku ya. Tapi siapa tahu ada yang lebih muda, nggak tahu juga. Oke, kalau gitu nih dia Kak Rohmat, kita sapa dulu ya. Halo Kak Rohmat. Halo Kali. Nah, ini udah bareng aku nih. Ya, jadi Kak Rohmat gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik banget nih. Kali gimana? Alhamdulillah ngos-ngosan, luar biasa. Oke, ini kayaknya teman-teman udah pada penasaran ya, nih mau bahas 2 subtest terakhir. Salah satunya yang beneran emang kesayangannya Kak Rohmat, apa subjeknya? Pengetahuan kuantitatif. Iya, ini buat sobat-sobat matematika itu menyenangkan ya, itu boleh langsung kalau mau ada nanya-nanya nanti ya, ini kan nggak pakai forum tanya jawab, langsung aja nanti ditanyakan ke Kak Rohmat selagi ngejelasin lewat kolom chat gitu ya guys. Oke, kalau gitu Kak Rohmat udah siap? Siap. Sip, kalau gitu aku serahkan aja waktunya ke Kak Rohmat. Silakan Kak. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan bahas soal-soal tersulit untuk 2 subtest yang terakhir nih. Pengetahuan kuantitatif dan penalaran umum. Nah, kita akan mulai dulu dari pembahasan soal tersulit pengetahuan kuantitatif. Nah, ini pengetahuan kuantitatif tadi udah dijelasin juga nih sama Kali. Kalau misalkan di Megateo ini, pengetahuan kuantitatif ini adalah subtest yang katanya paling sulit, yang benernya paling sedikit. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat nih, kenapa sih teman-teman semua tuh kebanyakan tuh pada salah di pengetahuan kuantitatif, khususnya untuk soal-soal tersulit di pengetahuan kuantitatif. Nah, kita coba bahas dari soal yang tersulit pertama dulu. Di sini soal tersulit pertama ada di nomor 3 nih, teman-teman. Nomor 3 soalnya kayak gini nih. Ada tabel tinggi badan dan frekuensi. Terus ini tentang tinggi badan calon pramugari gitu ya. Untuk soal ini, jawaban yang tepat itu adalah yang A nih, teman-teman. Nah, di tryout kemarin itu yang jawab benar ada sekitar 21,26%. Gitu ya. Nah, kebanyakan pada jawab salahnya di B, ada juga yang jawab di C. Ini agak-agak rata sih, kayak gitu ya. Dan di sini di polling yang tadi yang jawab A ada 25%. Wah, ini lebih banyak nih daripada yang benar di tryout kemarin. Nah, ini udah bagus banget nih, teman-teman pertahankan. Nah, kita coba langsung bahas aja nih untuk si soal yang pertama ini. Nah, di sini saya mau mulai dari cari frekuensi kumulatif dulu. Nah, ini buat apa? Nanti kita lihat nih. Ini buat apanya? Karena kita nanti akan menggambarkan suatu grafik menggunakan frekuensi kumulatif ini untuk mempermudah kita dalam menjawab soal ini. Nah, frekuensi kumulatif, ini ada yang tahu nggak nih cara ngitungnya gimana? Kalau ada yang tahu boleh tulis di kolom chat dong. Boleh ya, sambil teman-teman nulis frekuensi kumulatif itu apa sih? Coba nih. Kita coba lihat dulu. Jadi frekuensi kumulatif itu kurang lebih tuh ngomongin tentang misalkan nih ya, di tinggi badan 151 sampai 155. Ini datanya tuh data kelompok ya. Artinya ini nggak tahu nilainya tuh dia sebenarnya 151, 152, 153 atau bahkan koma-komaan. Tapi yang penting ini tuh dia tinggi badannya punya nilainya itu di antara 151 sampai 155. Nah, frekuensi kumulatif itu nandain frekuensi tinggi badan di kelas tersebut ya. Dan kelas-kelas sebelumnya. Berarti kalau di sini ini tuh tinggi badannya itu, berarti kalau di sini frekuensi kumulatifnya itu adalah 4 nih. Di kelas yang pertama, 151 sampai 155. Kemudian di kelas 156 sampai 160, ini kan ada 10 orang ya. Nah, berarti frekuensi kumulatifnya adalah si 10 orang ini ditambah frekuensi di kelas-kelas sebelumnya, yaitu 10 ditambah 4 berarti. Ada 14.
Nah, di kelas 161 sampai 165 itu kan frekuensinya udah 20. Terus ditambahin sama frekuensi kelas-kelas sebelumnya. Jadi totalnya ini 34. Dengan cara yang sama, ini akan didapatkan di kelas keempat ini ada 49, dan yang terakhir ini 60. Nah, ini bener banget nih, Egwin tinggal ditambah aja. Terus RM stud udah pas banget nih, 4, 14, 34, 49, 60. Nah, sip, kayak gini ya, ini saya rapihin aja di slide berikutnya. Jadi frekuensi kumulatifnya kayak gini. Nah, dari sini bisa kelihatan nih, di sini yang 60 ini adalah menyatakan banyaknya calon pramugari yang ikut tes tinggi badan. Kayak gitu ya. Ini banyaknya calon pramugari yang ikut tes tinggi badan. Dari sini kita bisa lihat juga nih bahwa 50% calon pramugari lolos tes tinggi badan. Karena totalnya ada 60 orang, berarti yang lolos itu ada 50%-nya atau ada 30 orang. Nah, misal pramugari-pramugarinya ini tinggi badannya kita urutin dari X1 sampai X60. Dengan X1-nya ini yang terendah dan X60-nya ini yang tertinggi gitu ya. Nah, karena cuma ada 30 orang yang lolos, berarti 30 orang lagi itu nggak lolos. Karena 30 orang itu tadi nggak lolos, ya udah berarti ini sebenarnya bisa aja kita bagi dua. Jadi kita bagi dua bagian. Bagian yang atas ini menandakan tinggi badan dari pramugari-pramugari yang calon pramugari yang tidak lolos. Sementara dari X31 sampai X60 ini tinggi badan dari calon pramugari yang lolos tes tinggi badan kayak gitu. Nah, dari sini bisa kelihatan X60 ini kan tinggi badan yang paling tinggi. Berarti X31 ini tinggi badan terendah dari calon pramugari yang lolos atau yang lulus gitu ya. Jadi ini bisa kita tulis saja si X31 adalah tinggi minimal yang lulus atau yang lolos gitu ya. Nah, pertanyaan kita adalah tinggi minimal calon pramugari yang lolos tes tinggi badan. Ya udah, berarti si X31 ini kan. Jadinya sebenarnya pertanyaannya ini adalah nanyain data ke-31 itu nilainya berapa sih? Nah, tapi di sini datanya data kelompok, bukan data tunggal. Artinya, di sini kita hanya bisa memperkirakan kira-kira data ke-31 itu punya tinggi badannya berapa, kayak gitu ya. Ini punya tinggi badannya berapa. Nah, dari X31 ini sebenarnya kita coba gambarin dulu aja nih dari frekuensi kumulatif ini, kita bisa gambar diagram yang namanya OGIF. Nah, OGIF ini nih yang terkadang jadi membantu teman-teman dalam menjawab soal-soal sejenis statistika kayak gini nih. Nah, ini salah satu materi yang teman-teman perlu kuasain di pengetahuan kuantitatif ya. Karena pengetahuan kuantitatif tadi kan banyak yang salah tuh ya. Kemungkinan salahnya adalah di sini nih, teman-teman nggak tahu rumusnya atau teman-teman nggak tahu gimana cara mengerjakannya. Nah, di sini untuk soal ini kita akan gunakan grafik OGIF untuk mengerjakan soalnya ya. Jadi kita gambarkan dulu grafik OGIF-nya. Nah, OGIF itu jadi kayak gini nih. Jadi kita punya frekuensi kumulatifnya ini sebagai sumbu Y. Si 4, 14, 34, 49, dan 60 gitu ya. Nah, dia ini sumbu Y dari apa sih? Dari si ini nih 155,5, 160,5, 165,5, dan seterusnya. Nah, dia itu bertindak sebagai apa sih? Nah, dia ini adalah sebenarnya batas atas dari kelas nih ya. Ini batas atas dari kelas. Maksudnya apa tuh? Batas atas dari kelas adalah gini nih. Ini kelas yang pertama nih, 151 sampai 155. Kelas yang kedua adalah 156 sampai 160. Batas atas dari kelas pertama adalah nilai tengah dari nilai tertinggi di kelas pertama dan nilai terendah di kelas yang berikutnya gitu. Jadi di sini kan 155 ke 156, tengah-tengahnya kan 155,5 tuh ya. Nah, batas atasnya berarti 155,5. Nah, jadi di sini nandain batas atas 155,5 ini tuh punya frekuensi kumulatifnya 4 kurang lebih kayak gitu. Nah, yang mau kita cari adalah di nilai yang X berapa sih nih yang frekuensi kumulatifnya itu adalah di 31, teman-teman. Jadi kita bisa gambarkan garis aja di sini. Ini Y-nya 31 gitu ya. Terus kita tarik ke sini nih ke sumbu X. Nah, ini yang akan ditanya nih nilainya berapa. Nah, ini kan tapi agak tipis-tipis ya, mepet-mepet ya, agak nggak enak untuk dilihatnya. Ya udah, kita gedein dulu aja deh. Oke, kita gedein dulu aja kayak gini. Sehingga di sini kan 31 nih Y-nya. Nah, ini yang ditanya adalah X31-nya di sini. Nah, untuk nyarinya saya mau tarik garis bantuan di sini. Dan kalau kita perhatikan nih, dari titik yang ini ke sini, ini kan dari 34 ke 14 ya. Panjangnya adalah 20. Terus dari 31 ke 14 ini panjangnya adalah 17 berarti kan. Nah, terus kalau dilihat lagi nih, dari sini ke sini nih, ini kan dari 160,5 ke 165,5. Jadinya kita
dapetin panjangnya 5. Sementara dari titik ini nih ke titik potong yang ini kita misalin dulu sebagai Y karena nggak tahu. Nah, ini gunanya untuk apa? Nah, kita akan gunakan perbandingan segitiga untuk mencari nanti nilai dari X31 kayak gitu. Di sini kan kita kayak punya kita kayak punya 2 buah segitiga ya. Yang alasnya Y tingginya 17 sama yang nanti alasnya 5 tingginya 20. Berarti dengan menggunakan kesebangunan kita akan dapatkan Y per 17 ini sama dengan 5 per 20. Nah, 5 per 20 bisa kita sederhanakan jadi 1/4 kan? Berarti Y per 17 sama dengan 1/4. Nah, ini untuk nyari nilai Y-nya, kedua ruas kita kalikan dengan 17 aja. Jadi Y-nya adalah 17/4 atau 4,25. Oke. Nah, di sini ada yang nanya, Pitagoras? Oh, tapi di sini kita nggak pakai Pitagoras. Kenapa? Karena kita nggak butuh panjang dari sisi hipotenusa atau sisi miringnya ya. Jadi kita gunakannya kesebangunan kayak yang dibilang sama Surya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, udah dapat Y-nya ini buat apa? Lihat, di sini X31, ini kan sepanjang dari sini ke sini 160,5 ditambah sama Y ya. Berarti akan kita dapatkan X31 atau data ke-31 adalah 160,5 ditambah dengan Y. Y-nya tadi 4,25, substitusi aja. Berarti 160,5 ditambah 4,25. Jadinya 164,75. Akibatnya kita dapatkan, oh ternyata tadi jawaban yang tadi itu adalah 164,75 nih. Tinggi minimal calon pramugari yang lolos tes tinggi badan. Makanya untuk soal ini jawaban yang tepat tadi adalah yang A. Kayak gitu. Oke. Betul nih, ini sebenarnya ada rumusnya nih. Tadi ada yang ngomong ini bisa pakai rumus nih, lebih mudah dibandingkan kayak gini. Tapi kalau misalkan rumusnya tiba-tiba lupa. Kebanyakan teman-teman yang jawab pengetahuan kuantitatif salah itu adalah karena satu, lupa rumus, nggak tahu rumus, salah rumus. Nah, jadi daripada ketukar-tukar, ini adalah salah satu cara yang teman-teman bisa lakukan untuk memastikan bahwa jawaban teman-teman benar ya, atau rumus yang teman-teman pakai itu pas. Cuma kalau misalkan teman-teman udah yakin dengan rumus yang teman-teman gunakan, ya udah teman-teman bisa gunakan aja kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya, ke soal yang kedua. Ini soal yang kedua, yang tersulit kedua di pengetahuan kuantitatif itu ada di soal nomor 14. Soalnya kayak gimana? Coba kita lihat aja nih. Soal nomor 14, wah matriks nih. Ada matriks kayak gini, terus ada 4 buah pernyataan. Nah, pertanyaannya, banyak pernyataan berikut ini yang bernilai benar ada berapa? Oke, sebelum kita bahas, teman-teman coba jawab sendiri dulu deh. Di polling ya, kita panen bintang lagi dulu untuk kali ini. Teman-teman coba jawab dulu, boleh sambil di launch pollingnya, Kak. Oke. Sip, sambil teman-teman nunggu pollingnya nih, nunggu pollingnya di launch. Ini kira-kira langkahnya kayak gimana ya? Di sini ada matriks A, ada matriks B, ada matriks C, terus ada persamaan Y sama dengan ini nih. Nah, Y-nya ini berarti akan berupa matriks ya, karena di sini A, C sama B transpose nih ya, ini adalah matriks. Nah, ada B transpose, ini ngomongin tentang transpose matriks B. Nanti kita coba lihat matriks dari transpose dari matriks B itu bentuknya akan kayak gimana sih? Sehingga nanti kita bisa cari nilai dari bentuk dari matriks Y, terus determinan dari matriks 2Y, inverse dari matriks Y transpose, dan seterusnya kayak gitu. Oke, sip. Udah 30 detik. Nah, untuk soal yang ini, jawaban yang tepat itu adalah yang E, teman-teman. Jadi, benar semua nih. Jadi, keempat informasi ini nih, keempat pernyataan ini bernilai benar. Benar semuanya. Jadi, makanya jawaban yang tepat adalah yang E. Nah, ini yang menjawab benar ada 9,41%. Sementara kebanyakan pada jawabnya yang benar tuh ada 2 pernyataan. Yang benar ada 3 pernyataan. Nah, coba kita bahas ya. Kita mulai dari, ini informasi yang kita punya. Kita coba cari matriks Y-nya dulu deh. Matriks Y kita punya kayak gini nih di soal. Kita substitusi aja A, B sama C-nya. Tapi B-nya nanti kita substitusi sama matriks B transpose kayak gitu. Untuk 2A, berarti ini 2 dikali matriks A. Matriks A-nya kayak gini, 2 dikali matriks yang kayak gini nih ya. Di sini. Terus ditambah matriks C-nya, kita tulis aja. Dikurang 2 kali matriks B transpose. Berarti 2 kali. Nah, B transpose itu kayak gimana sih? Nah, B transpose, kalau ngomongin transpose itu berarti sama aja kita ngubah susunan dari matriksnya. Yang tadinya baris jadi kolom. Yang tadinya kolom jadi baris. Yang tadinya ke samping jadi ke bawah. Yang tadinya ke bawah jadi ke samping gitu ya. Jadinya, ini kan ke samping 7, negatif 9. Terus 10, negatif 2. Jadi ke bawah. Jadi 7, negatif 9, 10, negatif 2-nya bakal ke bawah. Jadi kayak gini. Dengan kata lain, untuk matriks 2 kali 2 kayak gini, ya udah negatif 9 sama 10-nya tukeran aja, kayak gitu ya. Nah, dari sini ya udah tinggal kita hitung aja. Kita cari dulu si 2 kali matriks yang ini nih.
Nah, ini tinggal kaliin aja 2 kaliin ke 3, 2 kaliin ke 7, dan seterusnya ya. Jadinya kita dapatkan kayak gini deh. Ini teman-teman bisa sambil coba hitung juga. Atau nanti kalau misalkan ketinggalan, teman-teman bisa coba lihat pembahasannya di tryout yang teman-teman kerjain ya. Terus ini ditambah dengan matriks yang ini. Terus dikurang dengan 2 kali matriks ini. Ya udah 2-nya kita kaliin juga nih ke matriksnya. 2 kaliin ke 7, 2 kaliin ke 10, dan seterusnya ya. Jadi kayak gini. Nah, ini udah operasi matriks yang nggak ada pengalinya lagi di depan. Berarti kita tinggal operasiin aja yang letaknya sama nih. 6, 4, 14. Berarti 6 tambah 4 dikurang 14 gitu ya. Nanti ini kita dapatkan berarti gini. 6 tambah 4 dikurang 14. Ini yang kiri atas. Terus yang kanan atas berarti 14 ditambah negatif 2. Terus dikurang 20. Yang di kiri bawah berarti negatif 4 ditambah 1 dikurang negatif 18. Yang di kanan bawah berarti negatif 8 ditambah 5 dikurang negatif 4. Nah, ini tinggal dihitung aja. Jadi kita dapatkan ini 6 tambah 4 dikurang 14. 10 kurang 14, negatif 4. Terus 14 ditambah negatif 2, 12 dikurang 20 jadi negatif 8. Terus negatif 4 tambah 1, negatif 3. Terus dikurang negatif 18, berarti sama aja ditambah dengan 18. Jadinya 15. Terus ini negatif 8 tambah 5 jadi negatif 3. Terus dikurang negatif 4, berarti ditambah 4 ya. Negatif 3 tambah 4 jadi 1. Jadi kita dapatkan matriks Y-nya kayak gini. Ya udah, informasi persamaan Y ini kita ubah aja jadi matriksnya, yaitu kayak gini deh. Nah, udah ketemu matriks Y kayak gini, kita lihat pernyataan-pernyataan yang tadi diberikan ya. Nah, kebetulan pernyataan pertama ini ngomongin tentang matriks Y. Dan matriks Y-nya udah sama kayak yang ada di sini ya. Berarti pernyataan yang pertama ini bernilai benar. Terus pernyataan yang kedua, determinan dari matriks 2Y adalah 464. Nah, kita coba lihat determinan dari matriks 2Y. Ini ada matriks Y dikalikan oleh suatu bilangan. Ingat dulu, kalau misalkan ada matriks M yang berukuran N kali N, maka determinan dari matriks K kali M, suatu bilangan K dikalikan dengan matriks M, ini sama dengan K-nya ini bisa keluar nih, tapi ada pangkat N-nya ya, karena matriksnya berukuran N kali N. Jadi K pangkat N dikali determinan dari M. Berarti kalau kita punya determinan dari 2Y, berarti ini 2-nya boleh kita keluarin, tapi jangan lupa ada pangkatnya. Nah, karena ini ukuran matriks Y-nya adalah 2 kali 2, berarti ini sama aja dengan 2 pangkat 2 gitu ya, N-nya 2, dikali determinan Y. 2 pangkat 2, 4. Nah, terus dicari determinan Y-nya dulu. Determinan Y, determinan matriks, ingat. Yang ini nih, berarti negatif 4 kali 1 gitu ya. Terus dikurang negatif 8 kali 15. Ini matriks ya. Jadi negatif 4 kali 1, terus dikurangin sama negatif 8 dikali 15. AD kurang BC lah gitu kalau ini ABCD. Nah, di sini negatif 4 kali 1, negatif 4. Terus dikurang ini nih, negatif 8 kali 15. Jadi plus 120. Nah, makanya kita dapatkan ini 4 kali negatif 4 tambah 120. Yang di dalam kurung ini tinggal dioperasiin aja, kita dapat 116. Jadi 4 kali 116 atau hasilnya adalah 464. Wah, sama nih kayak yang informasi di pernyataan yang kedua. Berarti ini di checklist. Benar ya berarti ya. Kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Inverse dari matriks Y transpose. Nah, inverse dari matriks. Kalau kita punya matriks M kayak gini nih, ABCD. Matriks inverse-nya atau M inverse gitu ya, itu bisa kita cari kayak gini nih, 1 per determinan dari matriks M dikalikan dengan ini adjoin dari matriks M. Caranya gimana? Adjoinnya itu adalah kayak A sama D-nya kita tukar, terus B sama C-nya dinegatifin gitu ya. Nah, tapi di sini kita nyarinya inverse dari matriks Y transpose. Nah, matriks Y transpose berarti kita cari dulu dari sini. Ingat tadi transpose itu yang tadinya ke samping jadi ke bawah ya, dan yang tadinya ke bawah jadi ke samping. Berarti dari sini kita akan dapatkan matriks Y transpose-nya adalah kayak gini. Min 4, min 8 yang tadi ke samping jadi ke bawah. Negatif 4, negatif 8 gitu ya. Terus 15, 1 ke bawah susunannya. Nah, berarti inverse dari matriks Y transpose, kita butuh determinannya dulu ya. Berarti kita cari determinan dari Y transpose. Nah, ini tadi ya, A kali D dikurang B kali C gitu kan ya. Berarti negatif 4 kali 1 dikurang 15 kali negatif 8. Negatif 4 kali 1 itu negatif 4, terus dikurang 15 kali negatif 8, jadi ditambah 120. Nah, ini kita dapatkan hasilnya adalah 116. Nah, udah dapat gini, ya udah tinggal kita cari Y transpose inverse-nya ya, inverse dari matriks Y transpose. Berarti 1 per determinan Y transpose gitu ya, dikalikan dengan adjoin-nya. Ini ya, adjoin dari matriks Y transpose. A sama D-nya ditukar, B sama C-nya dinegatifin. Jadi kayak gini. Ini 1 sama negatif 4 ditukar kan, terus ini 8 sama negatif 15 dinegatifin. Nah, determinan dari Y transpose tadi 116. Jadi ini sama dengan 1 per 116 dikali matriks yang ini deh. Sama ya? Sama kayak gini. Berarti pernyataan yang ketiga ini bernilai benar. Kita checklist aja. Lanjut. Yang terakhir nih, akhirnya nyampe yang keempat.
jumlah semua elemen dari matriks Y transpose adalah 4. Ya udah, jumlah elemennya berarti ini tinggal tambahin aja semuanya nih. Si min 4 tambah 15 tambah negatif 8 tambah 1. Ini kalau kamu coba hitung jawabannya adalah 4 ya. Jadinya pernyataan yang keempat ini bernilai benar deh. Nah, kalau kita lihat lagi, tadi pernyataan 1, 2, 3, dan 4 benar. Nah, makanya untuk soal yang ini tadi jawaban yang tepat adalah yang E ya, yaitu 4 kayak gitu. Oke. Sip. Ini tadi soal pengetahuan kuantitatif. Agak-agak ribet sih emang ya, tapi itu. Ini untuk soal ini tuh kemampuan kematematikan kalian emang benar-benar diuji di sini, teman-teman, kayak gitu. Oke, itu soal terakhir di pengetahuan kuantitatif. Kita lanjut untuk bahas soal berikutnya ya, yaitu soal tersulit untuk penalaran umum. Soal tersulit dari penalaran umum, kita lihat dulu soalnya. Untuk penalaran umum yang paling sulit itu ada di soal nomor 23. Kita lihat soalnya. Nah, di sini ada si Pak Hasan, tapi kita nggak perlu baca semua ini ya. Kita lihat aja informasi bahwa ada tepung terigu yang untuk membuat kue ini harganya 10.000 per kilogram. Terus ditanya kondisi mana yang menyebabkan Pak Hasan tuh mendapatkan keuntungan paling besar dalam menjual sebuah kue. Oke, ini kita coba poll dulu ya. Kita coba panen bintang dulu sebelum kita bahas soalnya. Boleh sambil di launch pollingnya, Kak. Jadi kita bisa jawab nih, teman-teman bisa jawab juga soalnya. Nah, ini tadi sambil ada yang nanya, soal yang tadi itu harus dicari nilai kebenaran semuanya nggak sih? Perlu jawabannya, karena tadi yang ditanyakan itu adalah berapa banyak pernyataan yang benar. Jadi mau nggak mau, keempat pernyataannya itu harus kita cari satu-satu, benar nggak sih? Benar atau salah gitu. Dan setelah kita cari semuanya, baru deh kita tentuin berapa banyak pernyataan yang benar-benar. Jadi kita lihat dari situ. Oke, sip. Kita sambil lihat, untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang D, teman-teman. Ada 14,59% yang menjawab dengan benar, dan yang lainnya kurang lebih di sekitaran 17-19% ya. Nah, kita coba lihat kenapa sih jawabannya yang D. Oke, tadi informasi yang di atas ini sebenarnya nggak begitu perlu ya. Yang penting adalah di sini Pak Hasan tuh butuh tepung terigu, dan harga tepung terigunya adalah 10.000 per kilogram kayak gitu. Dan kondisi mana yang menyebabkan keuntungan paling besar nih Pak Hasan dalam menjual sebuah kue. Dan kalau lihat di soalnya, nih ya, kalau dilihat di soalnya, di opsinya itu semuanya tuh ngomongin tentang ada berapa banyak kue, terus berapa banyak tepung terigu yang digunakan, dan harganya berapa. Nah, di sini informasi-informasi ini kita ubah dalam bentuk tabel dulu deh. Jadi kayak gini. Nah, ini tabelnya kayak gini ya. Jadi ada pilihannya yang ABCD tadi, banyak kuenya berapa, banyak tepung terigunya berapa, dan harga jualnya berapa. Pertanyaannya adalah keuntungan paling besar dalam menjual suatu kue. Menjual satu buah kue gitu ya. Berarti kita cari dulu nih keuntungannya itu berapa. Ingat, kalau keuntungan itu ngomongin tentang harga jual dikurang dengan modal. Gitu ya. Berarti kalau keuntungan per kue, berarti harga jual dikurang modal dibagi dengan banyak kue, ya kan? Nah, kita coba lihat satu-satu dari pilihan yang A. Ini tuh kalau kita lihat keuntungannya atau harga jualnya adalah 33.000. Berarti bisa kita tulis ini 33.000 dikurang dengan modalnya. Nah, ingat tadi modal Pak Hasan hanya dari tepung terigu, dan banyak tepung terigu yang digunakan untuk pilihan A ini adalah 0,5 kg. Karena satunya Rp10.000 per kilogram, berarti kalau 0,5 kg atau setengah kilogram, berarti cuma 5.000 ya untuk modalnya. Berarti ini dikurang dengan 5.000. Ini baru keuntungannya. Harus kita kurangin lagi dengan banyaknya kue, yaitu 2. Nah, 33.000 dikurang 5.000, 28.000. Berarti jadi 28.000 dibagi 2 atau jadi 14.000. Nah, lanjut ke yang B. Di sini harga jualnya 51.000. Terus modalnya berarti 1,5 dikali 10.000 aja ya. Berarti ini dikurang 15.000. Banyak kuenya ada 3, berarti ini harus kita bagi dengan 3. 51.000 dikurang 15.000 ini adalah 36.000. Berarti dibagi 3 jadinya adalah 12.000. Lanjut ke pilihan yang C. Ini harga jualnya 95.000. Terus tepung terigu yang digunakan ini 3,5 kg. Dikali 10.000 per kilogram berarti modalnya adalah 35.000. Nah, ini dibagi dengan banyaknya kue, ada 5. Berarti ini jadi berapa nih? 60.000 dibagi 5 ya. Atau kita dapat hasilnya adalah 12.000. Lanjut ke pilihan yang D. Harga jualnya 90.000. Dikurang dengan banyaknya tepung terigu ini 3 kg, masing-masing Rp10.000. Berarti modalnya 30.000, dikurangin dengan 30.000. Dibagi banyak kuenya ada 4. Nah, kita dapatkan ini jadi 60.000 dibagi 4 atau 15.000. Terakhir. Agak lelah ya untuk soal ini, nggak apa-apa, kita lanjut.
Harga jualnya 124.000, dikurangin modalnya 4 kg tepung terigu, kali 10.000 berarti modalnya 40.000, dikurangin ya. Dibagi dengan banyak kue ada 6. Nah, berarti kayak gini. Berarti kita dapatkan ini 84.000 dibagi 6 atau hasilnya adalah 14.000. Mana yang keuntungannya paling besar? Yang D ya. Keuntungannya adalah 15.000 dalam menjual satu buah kue. Makanya untuk soal yang tadi tuh jawaban yang tepat adalah yang D kayak gitu. Oke. Sip. Ini sepertinya jadi soal terakhir yang akan kita bahas nih, karena sayangnya nih waktunya sudah beranjak malam nih teman-teman. Meskipun kata orang malam masih panjang gitu ya kalau misalkan masih jam 8 kayak gini, tapi nggak apa, kita akhiri dulu untuk pembahasan kita hari ini. Jadi sekarang aku alihin lagi ke Kak Alia. Oke, Kak Rohmat. Wah, bener banget tadi ya dibilang. Emang malam masih panjang ya. Apalagi kalau jam segini biasanya aku baru keluar rumah nih. Nggak ada yang bercanda-bercanda. Ntar dikira anak malam lagi. Oke, sebelumnya thank you banget nih Kak Rohmat ya. Udah nemenin bahas 2 subtes terakhir kita di sesi kedua ya. Tadi udah sempat bahas penalaran umum dan pengetahuan kuantitatif ya. Menarik banget tadi yang pas pengetahuan kuantitatif. Jujur aku nggak expect Kak Rohmat maksudnya bisa secepat itu ya ngerjainnya. Maksudnya kayak aku sih nggak ngerjain kemarin pas TO, aku cuma ngasal A semua ya. Yang penting kayak oh PK, oh iya susah, oh A. Siapa tahu di soal-soal yang aku jawab A nanti hoki ternyata ada yang bener gitu. Tapi ternyata tadi udah dibahas sama Kak Rohmat ya. Aku harap nanti dari Kak Rohmat itu bisa ngebantu mempermudah kalian kalau ketemu soal-soal yang sejenis lagi. Oh ya, BTW thank you banget Kak Rohmat nih ya, udah nemenin dan ngasih pembahasan beserta tips-tipsnya tadi buat para pejuang SNBT kita. Semoga nanti yang diberikan oleh Kak Rohmat dapat membantu mereka berjuang di SNBT 2023. Kalau gitu, terima kasih banyak Kak Rohmat. Semoga kita ketemu lagi kapan-kapan dalam kondisi yang selalu sehat. Amin. Udah kayak pengajian ya kita. Oke, thank you Kak Rohmat. Kita ketemu lagi nanti ya. Dadah. Oke, dah kali.